Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, puji Tuhan kita semua pada pagi hari ini bisa berkumpul kembali di tempat ini. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingatkan jangan lupa mengisi daftar hadir pada link yang sudah Ibu bagikan di WA Group. Jadi tolong di absen ya. Baik anak-anak, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Silakan salah satu dari kalian memimpin kita di dalam doa. Baik, pada pagi hari ini kita semua awal kita berdoa dimulai. Anak-anak, pada pembelajaran kita kali lalu atau materi kita kali lalu kita telah mempelajari tentang mesin cash register, mesin pos. Adakah yang masih mengingat seperti apa mesin pos atau bagaimana itu mesin pos atau mesin cash register? Coba, siapa yang masih mengingatnya? Saya. Oke, silakan Iska. Mesin pos merupakan alat komputer dan sistem yang digunakan untuk melakukan transaksi. Ada beberapa alat Oke, baik. Terima kasih Iska. Pada hari ini kita akan memulai materi kita yang baru tentang prosedur alat komunikasi dalam transaksi berupa telepon, faksimiil, mikrofon. Pasti kalian sudah banyak mendengar tentang alat komunikasi, terutama telepon, karena telepon pada zaman sekarang itu sangat penting dalam dunia komunikasi. Ya, terutama HP ya. Baik, kita lanjut. Kompetensi dasar dan IPK yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah menerapkan prosedur alat komunikasi dalam transaksi, kemudian menggunakan alat komunikasi dalam transaksi berupa telepon, fax, mikrofon. Nah, di sini indikator pencapaian kompetensinya ada 2, menerapkan prosedur alat komunikasi dalam transaksi, menjelaskan prosedur alat komunikasi, kemudian bagaimana menggunakan alat komunikasi dalam transaksi, dan mengidentifikasi alat komunikasi dalam transaksi. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini bagaimana kita dapat mengidentifikasi alat komunikasi dalam transaksi berupa telepon, fax, mikrofon. Kemudian menjelaskan prosedur alat komunikasi dalam transaksi. Baik, uraian materi atau materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, peralatan komunikasi bisnis melalui telepon. Ada pengertian telepon, jenis telepon, fungsi telepon, dan klasifikasi telepon. Yang berikut, peralatan komunikasi bisnis melalui mesin fax. Ada pengertian fax, ada fungsi fax. Kemudian yang ketiga, peralatan komunikasi bisnis melalui mikrofon. Ada pengertian mikrofon, karakteristik mikrofon, dan jenis mikrofon. Baik, kita masuk kepada yang pertama, telepon. Pengertian telepon seperti yang kita ketahui bahwa telepon itu merupakan alat komunikasi jarak jauh yang dapat digunakan untuk mendengarkan suara secara langsung dari komunikator kepada komunikan. Yang berikut ada jenis telepon. Ada 3 jenis telepon. Yang pertama ditinjau dari peletakannya, ada telepon meja, ada welpon, ada handphone. Kelihatan gambarnya anak-anak? Iya. Baik, Ibu lanjut kalau seperti itu. Yang kedua, ditinjau dari kapasitas atau kemampuan peralatannya ada beberapa. Ada single line telepon, ada multi button, ada sistem hunting, loudspeaking, telepon IP, telepon konferensi, video conference, dan intercom. Artinya begini anak-anak, di sini Ibu cuma menampilkan seperti ini, tetapi untuk pengertiannya silakan kalian melihat di Google Classroom. Di situ Ibu sudah membagikan modulnya. Silakan kalian membacanya. Kita masuk kepada mesin faksimiil. Jadi mesin faksimiil itu adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen
dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Kemudian bagian dari mesin Faximile, di sini ada CCD scanner, ada ID converter, ada MH, MR, MMR conversion, ada transmit modem, ada receive modem, ada MH, MR, MMR expansion, dan thermal printer. Nah, silakan kalian membaca pengertiannya pada modul yang sudah Ibu bagikan. Kemudian fungsi mesin Faximile itu berguna untuk mengirim dan menerima data berupa tulisan, gambar, atau suara dengan menggunakan jaringan telepon. Tadi demikian materi kita pada pagi hari ini. Silakan kalian berdiskusi, Ibu memberikan waktu 2 menit dari sekarang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi dampak positif dan negatif dalam menggunakan smartphone dalam masa pandemi. Dampak positifnya yang pertama, mempermudahkan komunikasi, dapat menyebabkan kecanduan. Oke. Sekian dan terima kasih. Baik anak-anak, terima kasih kelompok 1 atas hasil diskusinya. Ibu mempersilakan kelompok 2 dan 3 untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Ibu persilakan kelompok 2. Baik Ibu, kami dari kelompok 2 ingin melengkapi jawaban dari hasil diskusi kelompok 1. Iya, silakan. Yang pertama, dapat menelpon sewaktu-waktu. Yang kedua, memperluas jaringan sebagai media hiburan. Sekian dan terima kasih. Dapat menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu persilakan. Saya Ibu. Iya, silakan. Kesimpulannya, dalam melaksanakan bisnis, kita dapat menggunakan peralatan komunikasi bisnis seperti telepon, fax, dan mikrofon. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Artinya dalam dunia bisnis kita dapat menggunakan peralatan komunikasi seperti telepon, fax, dan mikrofon. Terutama telepon, itu sangat penting sekali. Baik anak-anak, untuk pendalaman materi, silakan kalian mengerjakan soal yang sudah Ibu bagikan pada evaluasi di Google Classroom. Nah, ini linknya anak-anak. Ibu sudah mengirimnya di grup WA. Apa sudah melihatnya anak-anak? Sudah Ibu. Oke, nanti tolong dikerjakan batasnya sampai jam 6 sore. Ibu tunggu. Untuk materi kita untuk pertemuan kali berikutnya kita masih membahas tentang prosedur penggunaan alat komunikasi. Tetapi pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana menerapkannya. Tadi kita sudah mempelajari pengertiannya, jenisnya. Sekarang kita akan mempelajari kali berikutnya kita akan mempelajari bagaimana menerapkan prosedur alat komunikasi tersebut. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini kita tutup dengan doa. Silakan salah satu dari kalian memimpin kita di dalam doa. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita sekarang. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih anak-anak atas partisipasinya kalian pada hari ini. Ibu berharap tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan. Baik, sampai jumpa untuk pertemuan kali berikutnya. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Pagi.